Membicarakan minat orang lain selalu memberi keuntungan pada kedua belah pihak. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to win friends and influence people oleh Dale Carnegie. Bagian kedua, 6 cara untuk membuat orang lain menyukai Anda. Bab kelima, bagaimana menarik minat orang lain. Part kedua, apakah teknik ini berharga untuk dipakai dalam bisnis? Begitu? Mari kita lihat. Ambil contoh Henry G. Dufresnoy dari Dufresnoy and Sons, sebuah perusahaan roti di New York. Dufresnoy selama ini telah berusaha menjual rotinya kepada satu hotel tertentu di New York. Dia telah menelepon manajernya setiap hari selama 4 tahun. Dia hadir dalam acara-acara sosial yang dia tahu si manajer akan hadir. Bahkan dia menyewa kamar hotel itu dan tinggal di sana agar bisa berbisnis dengannya. Tapi dia gagal. Kemudian, setelah belajar tentang hubungan manusia, saya memutuskan untuk mengganti taktik saya. Saya mencari tahu apa yang menarik minat orang ini, apa yang bisa menangkap antusiasmenya, ujar Dufresnoy. Saya menemukan bahwa dia bergabung dalam satu kelompok eksekutif hotel yang disebut Hotel Greeters of America. Dia bukan hanya masuk dalam kelompok itu, tapi antusiasmenya yang menggebu telah menjadikannya presiden organisasi itu dan presiden International Greeters. Tidak peduli di mana konvensinya berlangsung, dia akan berada di sana. Maka, ketika saya berjumpa dengannya esok harinya, saya mulai membicarakan tentang The Greeters. Ternyata, saya mendapatkan tanggapan luar biasa. Dia berbicara dengan saya selama setengah jam tentang Greeters. Nada suaranya bergetar karena antusiasmenya. Saya bisa melihat bahwa perkumpulan ini bukan semata-mata kegemarannya. Ini adalah semangat hidupnya. Sebelum saya meninggalkan kantornya, dia sudah menjual pada saya satu keanggotaan dalam organisasinya. Untuk sementara waktu, saya tidak menyinggung apapun tentang roti. Tapi beberapa hari kemudian, pelayan hotelnya menelepon saya agar datang dengan membawa contoh roti dan harga. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan terhadap anak lelaki tua itu, kata si pelayan. Tapi dia sungguh-sungguh telah Anda beli. Pikirkan ini, saya terus mengejar orang ini selama 4 tahun, berusaha mendapatkan pesanannya, dan saya akan terus mengejarnya dengan cara itu seandainya saya tidak berusaha mencari tahu apa yang menjadi minatnya dan apa yang paling senang dia bicarakan. Edward Harriman dari Maryland memilih untuk menetap di sana setelah dia menyelesaikan dinas militernya. Sayangnya, saat itu hanya tersedia sedikit pekerjaan di daerah itu. Dengan mengadakan sedikit penelitian, terbuka fakta bahwa ternyata sejumlah perusahaan dalam wilayah itu kalau tidak dimiliki, pasti dikontrol oleh orang yang tidak konvensional. R.J. Funkhauser yang kebangkitannya dari kemiskinan menuju kemakmuran menggugah rasa ingin tahu Harriman. Namun, orang itu dikenal sebagai orang yang sulit ditembus, apalagi bagi para pencari kerja. Saya mewawancarai sejumlah orang dan menjadi tahu bahwa minat utamanya adalah pada kekuasaan dan uang. Karena dia melindungi dirinya dari orang-orang seperti saya dengan menggunakan sekretaris yang berdedikasi dan tegas, maka saya mempelajari minat-minat sekretarisnya dan cita-citanya. Dan baru pada saat itulah saya berkunjung diam-diam ke kantornya. Dia sudah bekerja bersama Funkhauser selama 15 tahun. Saat saya sampaikan kepadanya bahwa saya mempunyai proposisi untuk bosnya yang bisa diartikan sukses keuangan dan politik, dia menjadi bergairah. Saya juga mengobrol dengannya tentang partisipasi konstruktif mengenai sukses bosnya. Setelah pembicaraan ini, dia pun mengatur agar saya bisa berjumpa dengan Tuan Funkhauser. Saya memasuki kantornya yang sangat besar dan mengesankan itu, menetapkan hati untuk tidak membicarakan pekerjaan yang saya butuhkan.
Dia duduk di belakang meja besar dan langsung saja berbicara keras. "Ada apa ini, anak muda?" Saya menjawab, "Mr. Van Hauser, saya yakin saya bisa menghasilkan uang untuk Anda." Dia segera bangkit dan mengundang saya untuk duduk dalam salah satu kursi yang dilapisi kain. Saya menyebutkan satu persatu ide-ide saya dan kualifikasi yang saya miliki untuk merealisasikan ide-ide ini. Demikian juga bagaimana ide-ide tersebut bisa memberikan sukses pribadinya dan sukses bisnisnya. Begitu dia merasa akrab dengan saya, dengan segera mempekerjakan saya. Dan selama lebih dari 20 tahun saya sudah berkembang dalam perusahaannya dan kami berdua telah makmur. Membicarakan minat orang lain memberi keuntungan pada kedua pihak. Howard Herzog, seorang pemimpin dalam bidang komunikasi pegawai, selalu mengikuti prinsip ini. Ketika ditanya hal bermanfaat apa yang diperolehnya dari prinsip itu, ia menjawab bahwa tidak hanya dia menerima manfaat yang berbeda dari masing-masing orang, tetapi secara umum manfaat itu telah menjadi perluasan kehidupannya setiap kali dia berbicara kepada seseorang. Ingat, bicaralah mengenai minat orang lain. Demikian How to Win Friends and Influence People, bagian kedua, bab kelima, part yang kedua. Saya Rosvita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.